Mari yang masih kuat kita boleh berdiri sama-sama. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, haleluya. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya. Mari angkat lagu pujian, tinggikan namamu, haleluya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku, sayang-sayang. Oh sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji lagi. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Amin. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku, haleluya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar mendidih, 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 mendidih di hatiku lagi. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku, haleluya. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku, haleluya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar mendidih, 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 mendidih di hatiku lagi. Mendidih, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku, haleluya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar mendidih, 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 mendidih di hatiku, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan dengarkan pujian bergilir. Yang pertama saya persilakan kepada Dinda akan menyanyikan, mempersembahkan pujian untuk nyanyi haleluya.
Selanjutnya Ruth, dipersilakan Ruth. Biku-biku.
saat ini ada kesempatan mau kesaksian, mungkin mau bersaksi. Saya lihat ada luar biasa ya, boleh bersama-sama dengan kita. Misalnya ingin bersaksi atau memuji Tuhan, boleh, masih ada waktu. Sambil kita menunggu, kita bisa menyanyikan pujian bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saksi terus sampai datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, bersaksi. Selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Yuliana Lantang. Tinggal di Matani 2. Saya mengucap syukur atas ya baru pertama kali saya kedatang di gereja sini. Saat ini saya akan membawakan sebuah lagu. Satu sobatku yang senang, tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang senang, tak pernah dia sikapkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nyanyi lagu sama-sama, mari kita bersukaria, oke? Shalom.
Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hai semua. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata nama yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata nama yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata nama yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Balik lagi dulu. Yesus siap lagi. Shalom. Puji Tuhan dan syukur pujian saya panjatkan. Saya bersyukur dan berterima kasih. Tanpa Tuhan malah kita tidak berbuat apa-apa. Hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara, Oma di tempat di ruangan yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Puji Tuhan, kita akan segera siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kasih setiamu yang kurasakan Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan, oh, lebih tinggi dari langit biru. Haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Lagi dari awal. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru, lebih tinggi dari langit biru. Haleluya. Kebaikan yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan lagi, dengan apa? Siapakah aku ini? Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya untuk melayani saat ini. Biji matamu, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Lagi katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Tuhan,
Tuhan kami akan menyiapkan Oh, jalan. haleluya. Tuhan untuk menunjukkan Terima kasih. menerima firman Allah, menguduskan dirinya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kembali Tuhan percayakan untuk hamba boleh melayani Tuhan, karena hambanya Bapak Gembala sedang ada pelayanan di Maumbi. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan membaca dari surat 1 Korintus pasal yang ke-13 mulai ayat 1 sampai ayat 13. Kita baca bersama-sama. Dan nanti kalau Rasul Paulus katakan aku, maka itu ditujukan kepada kita yang membaca surat dari 1 Korintus pasal 13 ini, ya, mulai ayat 1 sampai 13. Dan kalau Rasul Paulus katakan aku, berarti itu ditujukan kepada kita yang membaca, ya. Jadi sambil membaca kita perhatikan setiap kata aku, berarti itu ditujukan kepada kita. Silakan saudara Joseph akan memimpin pembacaan itu. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Dalam hitungan ketiga nanti dimulai bersama-sama membaca, ya. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan bom yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk membuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu berhati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak bersesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Itulah pembacaan dari surat 1 Korintus pasal 13 mulai ayat 1 sampai 14, di mana Rasul Paulus menuliskan ini, bahwa sebenarnya di dalam pengiringan pelayanan kita pada Tuhan itu harus mengalami satu pertumbuhan sampai kepada titik akhir di mana pelayanan itu merupakan pelayanan kita untuk memiliki kasih. Sebab tanpa kasih kita tidak ada artinya. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada gunanya. Seperti Rasul Paulus katakan, jikalau aku dapat berkata-kata dengan segala bahasa manusia sekalipun dan berbahasa malaikat sekalipun, jikalau aku tidak mempunyai kasih, kata Rasul Paulus, sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerinding. Jadi disitulah kita harus menyadari bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya harus bertumbuh. Dan sekarang ini kita sudah memasuki akhir bulan dari bulan Januari tahun 2022, di mana perjalanan hidup kita sudah kita awali sejak menginjakkan kaki kita pada tahun baru 2022 ini. Kita memiliki pengalaman-pengalaman di dalam hidup kita, di dalam lembaran baru hidup kita ini tentu berbeda-beda, tidak semua sama, ya. Tetapi kalau saya boleh bersaksi dengan sukacita, saya melihat ada lembaran baru di dalam kehidupan kita semua pasti. Dan lembaran baru itu merupakan satu langkah ke depan kita untuk memiliki apa yang disebut pertumbuhan. Pertumbuhan secara jasmani, fisik kita itu mengalami pertumbuhan secara langsung kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan tentu dengan bertambahnya waktu, bertambahnya usia kita, maka kita akan memiliki sesuatu yang bertambah di dalam kehidupan kita. Saya percaya untuk saya panggil anak ya, karena dia masih muda, anak Yuliana, di dalam tahun 2022 ini dia memiliki pengalaman yang baru. Saudara Maleaki punya pengalaman yang baru. Saudara Jose juga memiliki pengalaman yang baru. Saudara Chris juga memiliki pengalaman baru di dalam hidupnya. Dan kita semua pasti memiliki pengalaman yang baru. Dan kita tinggalkan segala sesuatu yang sudah kita lewati. Dan itu tentu tidak akan kembali di dalam kehidupan kita. Kita hanya melewati dan akan melakukan sesuatu seperti apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam tulisannya. Ya, di dalam surat yang ditujukan kepada jemaat di Korintus ini. Sebelumnya Rasul Paulus di dalam pasal ke-12 menjelaskan tentang bagaimana hidup kekristenan kita yang dimulai dengan langkah
yang baru. Sebab di dalam pasal 11 itu kebiasaan-kebiasaan lama yang dilakukan secara turun-temurun, terus-menerus pada saat umat Tuhan ini mengalami satu langkah pengalaman untuk masuk di dalam anugerah. Kalau sebelumnya mereka hidup di bawah kungkungan atau kurungan Taurat, maka pada saat mereka menerima anugerah kebebasan ini, mereka menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga mereka di dalam melaksanakan ibadah untuk memperingati kematian Tuhan, maka mereka menggunakan waktu-waktu perjamuan malam itu untuk pesta, makan dan minum, sehingga mereka dikatakan salah di dalam melakukan perjamuan yang seharusnya mereka terima itu sebagai anugerah karena korban Kristus yang begitu mahal, yang oleh darahnya telah diberikan kepada kita sebagai harga penebusan terhadap kita dari hukum. Tetapi mereka salah menggunakannya, sehingga mereka makan, minum, pesta dengan sesuka hati mereka, tidak memperhatikan yang hidupnya berkekurangan. Tetapi mereka hanya mementingkan diri sendiri. Dan itu dicela oleh Rasul Paulus. Sehingga di dalam pasal ke-11 itu Rasul Paulus mengecam beberapa orang yang menggunakan kesempatan untuk menggunakan waktu itu secara tidak menurut apa yang dikehendaki oleh Yesus. Sehingga di dalam pasal 12 Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita ini satu tubuh yang masing-masing anggota harus memperhatikan yang lain. Dan Rasul Paulus menjelaskan tentang kita hidup di dalam satu roh, sehingga kita bersama-sama saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan kemudian pasal 13 ini kemudian Rasul Paulus menjelaskan bagaimana hidup sebagai orang Kristen yang bukan hanya pandai berkata-kata, berteriak-teriak untuk menyampaikan kebenaran Injil itu, tetapi harus didasari oleh kasih yang ada di dalam kehidupan kita satu dengan yang lain. Itu sebabnya hukum Kristus menyatakan, perintah baru kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sehingga kasih ini harus nyata ada di dalam setiap kehidupan kita umat percaya. Itu sebabnya didasari oleh kasih inilah Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan seterusnya ini, dikatakan, jikalau aku memberikan diriku untuk membagi-bagikan hartaku untuk dibagikan kepada orang miskin, dan aku merelakan diriku untuk dibakar sekalipun, tanpa kasih tidak ada faedahnya. Dan Rasul Paulus juga katakan, jikalau aku memiliki iman yang sempurna, yang bisa memindahkan gunung, tetapi jikalau tidak memiliki kasih, maka sia-sia. Semua apa yang kita lakukan tidak ada guna. Itu sebabnya oleh kasih kemurahan Tuhan pada saat ini,
setelah kita memasuki tahun baru, tahun 2022 ini, diawali dari tanggal 1, 2, seterusnya sampai sekarang sudah tanggal 30 ini, kita melihat lembaran hidup kita. Apakah apa yang kita lakukan sudah berdasarkan? Kita periksa diri kita masing-masing. Saya memeriksa diri saya, dan saudara memeriksa diri saudara masing-masing. Lembaran baru yang kita buka, dan kita akan menapaki tahun 2022 ini, dan kita sudah melewati 30 hari. Dan selanjutnya kita akan masuk pada besok tanggal 31, tanggal 1 Februari, terus kita napak kaki kita. Dan oleh kemurahannya yang besar, Tuhan telah memberikan kepada kita pengertian tentang ini. Dan kemudian dilanjutkan dengan kata-kata Rasul Paulus. Apa yang tadi dinyanyikan oleh Bapak Maleaki, ya. Nubuat akan berlalu, ya betul. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih tidak bersesudah. Memiliki nilai kekekalan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, oleh sebab itu kejarlah oleh kasih itu, supaya kita mendapatkan kasih itu, supaya hidup kita dipenuhi dengan kasih yang daripada Tuhan, yang sudah dijelaskan dengan panjang. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, dan lain sebagainya. Apakah kita sudah memiliki kasih itu? Kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apakah kita pada tahun baru ini sudah memiliki nilai-nilai kekekalan? Itu sebabnya setapak demi setapak kita melangkahkan kaki kita pada perjalanan hidup kita untuk kita maju dan maju. Mengiring Yesus, mengikut Yesus di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Seperti apa yang tadi ditulis juga oleh Rasul Paulus yang telah kita baca bersama. Dahulu aku kanak-kanak. Dahulu, bukan sekarang. Dahulu aku kanak-kanak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Berpikir seperti kanak-kanak. Itulah kita dulu. Tapi apakah sekarang masih ada di dalam kehidupan kita hal-hal seperti itu? Tetap kita pada pendirian kita, perjalanan kita tetap seperti kanak-kanak, tidak mengikuti pertumbuhan di dalam iman kita kepada Dia. Seringkali saya dan saudara tertindak tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kita secara jasmani ini untuk memberikan satu contoh bagi kita manusia ini, untuk kita melihat hal-hal yang rohani, bukan hal-hal yang dapat kita lihat dengan mata kita saja.
tetapi kita harus melihat itu dengan mata rohani kita. Pertumbuhan rohani di dalam hidup kita. Apakah kita masih seperti kanak-kanak? Apa itu sifat kanak-kanak yang di sini disebutkan, yaitu memiliki keinginan seperti anak-anak, berperilaku seperti anak-anak. Ini yang patut kita renungkan. Coba Joseph tolong baca. Dahulu aku seperti kanak-kanak, berkata-kata seperti kanak-kanak. Tolong baca. Ketika aku kanak-kanak, Ketika aku kanak-kanak, berarti waktu itu ketika Rasul Paulus masih kanak-kanak, dan kita juga pada waktu itu masih kanak-kanak. Ya, terus aku berkata-kata seperti kanak-kanak. berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti Aku kanak-kanak. berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, Sekarang setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin Ya, suatu gambaran yang sama-sama. ya, Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. ya, Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. ya, Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. iya. Seperti aku sendiri dikenal. Amin. Di sini dulu, ya, di situ jelas. Siapa yang pernah mengingat kehidupan masa kecilnya